Saudara, di dalam dunia kita membutuhkan pengharapan. Karena ada banyak penderitaan yang kita alami di dalam dunia ini karena dosa. Baik karena dosa kita, karena dosa orang lain, maupun karena kondisi dunia yang sudah rusak karena dosa ini. Saudara, kondisi kita di dalam dunia ini sangat tragis. Di setiap keluarga, saudara, di setiap hati kita ada penderitaan yang sulit diungkapkan. Ada suami, istri yang ribut terus-menerus. Ada keluarga yang anaknya memberontak terus. Ada mungkin dari salah satu keluarga kita mengalami sakit. Ada orang yang kita kasihi meninggal dunia. Ada yang mengalami kesulitan keuangan. Anak-anak youth mungkin juga mengalami ditolak, dikucilkan atau merasa ditinggalkan. Tidak diinginkan mungkin oleh teman-teman yang lain. Saudara, setiap kita mengalami penderitaan. Dan kita tidak bisa berdiam diri di dalam kondisi itu. Kita akan mencari pengharapan. Tetapi seringkali saudara, kita mencarinya di tempat yang salah. Pada orang yang salah. Dengan cara yang salah. Dan hasilnya hidup kita semakin menderita. Di mana kita menemukan pengharapan? Saudara, katekismus kita hari ini menegaskan di dalam kehidupan di dunia ini maupun dalam kematian, satu-satunya pengharapan kita adalah kenyataan bahwa kita bukan milik kita sendiri, melainkan milik Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang setia. Dia membayar hutang dosa kita, artinya kita tidak lagi akan dihukum oleh Allah. Pada waktu kita mati, kita punya pengharapan karena tidak ada lagi penghukuman bagi kita. Dan Dia telah melepaskan kita dari kuasa iblis. Baik nanti maupun hari ini, kita tidak lagi diperbudak, kita tidak lagi tidak mampu untuk menolak godaan iblis. Bahkan Dia menjaga kita sehingga tidak ada satu hal pun yang besar maupun yang remeh akan terjadi pada kita tanpa seizinnya. He is in control. Dan oleh Roh Kudus Dia memberi kita keyakinan akan hidup kekal dan memberikan kita kerelaan dan kesiapan untuk hidup baginya. Bukan bergantung pada kerelaan dan kesiapan kita sendiri, karena kita tidak akan pernah rela dan siap hidup bagi Tuhan, tapi Roh Kudus yang akan menguatkan kita. Nah saudara, ada 3 hal yang perlu kita sadari sehingga di dalam pengharapan ini kita bisa hidup dan mati dengan bahagia. Yang pertama adalah betapa besarnya dosa dan penderitaan saya. Betapa besarnya dosa saya, betapa besarnya penderitaan saya di dalam dunia ini. Dan yang kedua adalah bahwa saya sudah dibebaskan dari dosa dan penderitaan itu oleh karena Kristus. Dan yang ketiga, bagaimana saya bersyukur kepada Allah untuk pembebasan yang Dia berikan. Saudara, kita mungkin bisa berkata begini, tapi kenyataannya saya belum bebas dari dosa dan penderitaan. Saya masih berbuat dosa, saya masih mengalami penderitaan. Ya, kita masih bisa berbuat dosa, tapi kita tidak lagi harus berbuat dosa. Karena Tuhan sudah membebaskan dan memberi kita kemampuan untuk tidak berbuat dosa. Dan Dia akan menguatkan untuk kita tidak berbuat dosa. Dan ya, kita masih menderita, tapi Tuhan sudah membebaskan kita dari penderitaan terbesar kita, yaitu hukuman Allah. Dan Tuhan akan membebaskan kita sepenuhnya dari segala penderitaan nanti di akhir zaman. Dan selama di dunia ini tidak ada satupun penderitaan yang terjadi pada kita tanpa izin Tuhan. Dan tidak ada satupun penderitaan itu yang melaluinya Allah tidak mendatangkan kebaikan bagi kita. Kita mungkin tidak bisa melihatnya hari ini, tapi Allah bekerja. He is in control. Kiranya Allah menolong kita mengerti ini dan mengalaminya di dalam hidup kita. Bahwa pengharapan kita satu-satunya adalah di dalam Tuhan.